Bismillahirrahmanirrahim. Di zaman Nabi SAW ada seorang tokoh Quraisy yang ma'ruf bernama Al-Walid ibn Mughirah. Al-Walid ibn Mughirah suatu ketika datang kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, kenapa mesti dirimu yang jadi nabi? Bukankah saya adalah pembesar kaum yang paling besar di Quraisy? Atau minimalnya kenabian itu diberikan kepada Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, pemimpin Taif. Kenapa mesti anda? Banyak orang yang lebih mulia dibandingkan anda." Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyaratu subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun." Dan Rabbmu telah menciptakan atas kehendaknya, kemudian memilih dari ciptaannya. Tidak ada pilihan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maha suci Allah dan maha tinggi atas apa yang mereka sekutukan. Artinya bahwa Nabi SAW diangkat jadi Nabi bukan kehendaknya, tapi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menciptakan makhluk, kemudian mengunggulkan di antara sekian makhluk. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat, maka Allah pilih Jibril sebagai pemimpin para malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bulan, maka Ramadan adalah sayyidus syuhur, pemimpinnya bulan-bulan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hari, maka hari Jumat adalah sayyidul ayam, pemimpin hari-hari. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ataupun mengutus para nabi dan rasul, maka Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul anbiya'i wal mursalin. Begitulah Allah pilih dari makhluk-makhluknya. Akan tetapi bukan masalah Al-Walid ibn Mughirah ini mengatakan seperti itu kecuali karena hasadnya kepada Nabi SAW. Makanya ketika itu datang orang-orang Quraisy kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Muhammad, kelebihanmu itu apa sebenarnya? Kamu berjalan kaki sama dengan kami berjalan kaki. Kamu berjual beli di pasar, kami juga berjual beli di pasar. Kamu makan, kami makan. Kamu minum, kami minum. Lalu apa kelebihanmu? Kenapa Allah tidak utus malaikat saja menjadi nabi dan rasul? Kenapa anda pula yang menjadi nabi dan rasul?" Maka turunlah ayat, "Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhiran aw yulqa ilaihi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha wa qala adh-dhalimuna iyattabi'una illa rajulan mas'huran." Mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia? Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya pembendaharaan harta yang banyak dan kebun-kebun baginya yang dia tidak makan dari hasilnya dan diberikan kepada manusia?" Dan orang-orang zalim itu berkata, "Kamu sekalian tidak lain hanyalah mengikuti orang laki-laki yang telah kena sihir." Lihat, mereka mengatakan Rasul itu sahir, tukang sihir.
Tetapi ikhwatu fiddin, sekali lagi mereka hanya hendak merendahkan Nabi SAW. Di zaman Nabi SAW ada seseorang yang berkawan, dua-duanya musyrik dan dua-duanya asyaddun nas adawatan li Rasulillah, orang yang paling memusuhi Rasulullah. Namanya Uqbah bin Abi Mu'aid dan Ubay ibn Khalaf. Ini CS ini berkawan ini, Uqbah bin Abi Mu'aid dan Ubay ibn Khalaf. Kemana-mana berdua. Suatu ketika kemudian Ubay bin Khalaf ini safar berdagang ke Syam, sementara Uqbah bin Abi Mu'aid berada di Mekah. Uqbah bin Abi Mu'aid ini seorang pujangga Arab, seorang ahli syair, sangat mengagumi Nabi SAW, padahal dia musyrik. Akhirnya kemudian dia ingin mengundang Nabi SAW makan-makan di rumahnya bersama yang lainnya. Datanglah Rasul dan orang-orang pun atas undangan Uqbah bin Abi Mu'aid di rumah Uqbah bin Abi Mu'aid. Dihidangkan berbagai macam makanan, dan begitulah cara orang Arab menghormati tamu. Akhirnya kemudian ketika semua sudah makan, Rasul tidak mau makan. Kemudian Uqbah bin Abi Mu'aid mengatakan, "Kul ya Muhammad, makan, makan. Ayo makan, ini makanan lezat, enak." Tapi Rasul tidak mau. La aqul, saya tidak akan makan. Kemudian Uqbah mengatakan, "Kenapa kau tidak makan?" Kata Nabi SAW, "Karena kau kafir, kau ini musyrik. Kalau kau mengucapkan 2 kalimat syahadat, aku akan makan." Karena ramai manusia, malulah Uqbah bin Abi Mu'aid ini akhirnya mengatakan, "Baik, saya akan mengucapkan 2 kalimat itu, tapi kau akan makan." Maka dia mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah." Maka Rasul pun makan. Maka orang-orang yang hadir di situ menyebarkan berita bahwa Uqbah bin Abi Mu'aid masuk Islam, padahal dia mengucapkan 2 kalimat syahadat hanya supaya Rasul makan di situ. Datanglah kawannya Ubay bin Khalaf dari Syam, marah dia. Kenapa bisa kawannya masuk ke agama Rasulullah? Dipanggilnya Uqbah bin Abi Mu'aid dan mengatakan, "Sabaqta ya Aba Muhammad, sabaqta ya Utbah ibn Abi Mu'aid." Kamu sudah gila wahai Abi Mu'aid. Kenapa kau ucapkan 2 kalimat syahadat? Demi Allah, wajahku dan wajahmu haram untuk ketemu, sampai kau hinakan si Muhammad dan kau ludahi mukanya. Akhirnya karena dia tidak mau pecah dalam perkawanan, lihat bagaimana kawan yang buruk ini menyeret orang. Akhirnya kemudian dia datang kepada Nabi SAW membuktikan bahwa dia tetap setia dengan kawannya dan berada di agama musyrikin. Kemudian dia melakukan atas kehendak Ubay bin Khalaf, dihinanya Nabi SAW. Kemudian dia melakukan hal-hal yang buruk kepada Nabi SAW dan mengiklankan kekufurannya dan menarik 2 kalimat syahadatnya. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'anidh dhikri ba'da id ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula." Dan ingatlah hari ketika orang-orang zalim menggigit 2 tangannya seraya berkata, "Aduhai kiranya dulu ketika aku di dunia aku mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan besar bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran telah datang kepadaku, dan adalah syaitan tidak mau menolong manusia." Turun ayat ini menunjukkan bahwa nanti akan ada penyesalan pada hari kiamat ketika di dunia dia tidak memilih teman-teman yang baik. Dari sini Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Istaghfiru min sahibikumus salih fa innahu yanfa'ukum yaumal qiyamah." Perbanyak oleh kalian teman yang saleh, yang baik, karena itu akan bermanfaat bagi kalian kelak pada hari kiamat. Karena orang-orang saleh itu akan memberikan syafaat kepada kita. Ketika Nabi SAW bercerita tentang sukul jannah, pasar sorga, maka orang-orang sorga itu mereka ke pasar setiap hari Jumat, tapi bukan untuk berjual beli, hanya untuk berjumpa dengan kawan-kawan di dunia. Kemudian ngobrol, berbincang-bincang. Ingat enggak dulu kita di Jabal Uhud, kita ngaji, kita makan,
kamu juga makan banyak, saya makan sedikit, makanan saya kamu ambil lah, macam-macam cerita. Nanti di surga itu akan ada obrolan. Jadi kenangan-kenangan di dunia itu akan diobrolkan di pasar surga itu. Ma'asyiral muslimin, ketika mereka sedang enak-enak ngobrol, satu kawan bercerita, lah kawan kita yang satu mana? Kenapa tidak bersama kita? Kemana dia? Maka malaikat mengatakan huwa finnar, kawanmu itu masuk neraka. Maka kemudian orang-orang ini serentak mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla dan mengatakan, ya Rabb, la taqtamil ladzatina hatta tukhrijahu minan nar. Ya Allah, jangan kau sempurnakan kelezatan kami di sorga sampai kau keluarkan kawan kami dari neraka itu. Lihat, kawan-kawan yang jadi syafaat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa orang-orang ini, Uqbah bin Abi Mu'aid ini akhirnya memusuhi Nabi SAW. Bahkan yang lebih parah lagi bukan kejadian ini, tapi kejadian ketika Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, berada di sekitar Ka'bah sementara anak-anak muda Quraisy sedang duduk-duduk di situ. Kemudian Abu Jahal mengatakan, siapa yang bisa meletakkan salah jazur? Salah jazur itu kotoran unta yang masih berdarah baru disembelih di pundak si Muhammad itu ketika salat, maka aku akan berikan hadiah sekian dan sekian. Faqama ashqal qaum, berdiri orang yang paling buruk di antara mereka. Siapa? Uqbah bin Abi Mu'aid. Tiba-tiba dia mencari betul-betul orang yang sedang nyembelih unta. Diambil tuh kotorannya, kemudian dibawa. Ketika melihat Nabi SAW sedang sujud lama, diletakkan di pundaknya. Itu bayangkan, berdarah masih kemana-mana, kotoran masih di mana-mana. Kemudian orang-orang pun tertawa, yatamayalun wa yatadhahakun. Jadi tertawanya itu sampai terbahak-bahak, sampai kemudian kepalanya geleng-geleng ke sana kemari gitu. Ketika itu Fatimah masih kecil. Fatimah putri Rasul masih kecil. Melihat ayahnya kemudian dihinakan, panas dia. Kemudian dia datangi ayahnya, kemudian dilapnya di punggungnya kotoran unta. Setelah bersih kemudian Rasul menyelesaikan solatnya. Kata Fatimah yang masih kecil itu, ya abi ud'u ala haula, wahai bapak, doalah keburukan untuk mereka, doalah kecelakaan untuk mereka. Maka Nabi SAW betul-betul mendoakan mereka. Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan. Ya Allah, laknatlah si fulan, si fulan, si fulan. Sudah disebutkan namanya satu-satu. Subhanallah, doa seorang Nabi, ikhwan. Allah ijabah ketika perang Badar. Orang-orang yang terlibat menghina Nabi SAW semua terbunuh dan terhinakan di perang Badar. Bahkan Uqbah bin Abi Mu'aid tertangkap jadi tawanan, kemudian disalib dan mati dalam tiang gantungan. Dan dia orang yang pertama kali disalib dalam Islam karena menghina Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan orang-orang musyrik ini senantiasa mendatangi Nabi SAW dan menawarkan sesuatu agar Rasul itu berhenti dari dakwah. Ketika mereka mengutus Utbah bin Rabi'ah menemui Nabi SAW dan mengatakan, ya Muhammad, in kunta turidu malan jama'na min amwalina, kalau engkau ingin harta, kami kumpulkan harta, tapi sudah berhenti dakwah, jangan diteruskan. Wa in kunta turidu malikan malaknaka iyah, kalau engkau ingin jadi raja, kami jadikan kau raja. Wa in kunta turidu imra'atan zawajnaka bi ajmali fatati Quraisy, oh kalau kau ingin kawin, kami carikan wanita yang paling cantik Quraisy, kawin kau sama dia. Wa in kunta masuran aw maridan allajna, kalau engkau memang kena sihir, kau gila, kami obati, kami carikan dukunnya. Begitu kan. Tapi Nabi SAW terdiam, tidak mau menjawab mereka. Sampai kemudian Rasul mengatakan, Utbah, ya Utbah, selesai kau bicara, sekarang giliran. Maka Nabi SAW kemudian membacakan ayat surah Fussilat, surah Fussilat sampai selesai. Tiba-tiba terdiamlah Utbah bin Rabi'ah ini ketika Rasul membacakan surah Fussilat itu, Hamim tanzilan tanzil minar rahmanir rahim, sampai selesai ayat. Kemudian dia terdiam memikirkan ayat yang dibaca Rasulullah itu, sampai akhirnya dia pulang tidak bicara. Ini orang-orang Quraisy yang mengutus Utbah bin Rabi'ah ini pusing. Lah, tadi kau menggebu-gebu ingin melobi si Muhammad,
Kenapa pula kau tadi jadi macan sekarang jadi kucing gitu bahasanya. Kenapa kau tertunduk seperti itu? Apakah kau sudah masuk ke agama si Muhammad itu, katanya. Dia mengatakan, wallahi, saya mendengar dari mulutnya si Muhammad itu sesuatu yang bukan perkataan manusia. Dipujinya Nabi SAW, akhirnya marah orang-orang Quraisy kepada Utbah bin Rabi'ah itu. Diutus untuk mencari kesalahan Rasulullah, malah pulang membenarkan Rasulullah, kan begitu ya. Ya, karena Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu ketika orang-orang musyrik datang kepada Nabi SAW meminta untuk dijadikan bukit Safa itu emas. Ya Muhammad, in kunta rasulan, kalau engkau seorang rasul itu harus punya mukjizat. Kamu jadikan tuh bukit Safa emas semuanya, atau minimalnya itu bukit-bukit batu tuh kau jadikan hutan. Lihat, mereka meminta sesuatu yang mustahil kepada Rasulullah. Maka turunlah ayat kepada Nabi SAW, Qul innama ana basyarum mithlukum. Tidak bisa saya lakukan apa yang kalian minta, saya ini manusia seperti kalian. Tetapi yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, tetapi Allah wahyukan kepadaku bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Saya diutus bukan untuk menjadikan bukit itu emas, bukan dijadikan gunung itu jadi hutan, bukan itu tujuan saya diutus ini. Tapi tujuan saya diutus kepada kalian agar kalian mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berbagai macam sisi orang-orang Quraisy itu berusaha untuk menggagalkan dakwah Nabi SAW. Tetapi subhanallah, cacian, makian, hinaan yang dilontarkan orang-orang Quraisy tidak ada satupun yang dibalas Rasulullah. Kenapa? Karena ada maslahat yang lebih besar daripada itu, menegakkan dakwah. Begitulah Nabi SAW melayani orang-orang itu sampai kepada pamannya, yang ketika Nabi SAW kalau datang musim haji, maka Rasul akan masuk ke musim haji, berjumpa dengan manusia, kemudian mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu, katakan la ilaha illallah kalian akan beruntung. Dilempari sama Abu Lahab dari belakang sama kerikil, kemudian mengatakan la tusaddiquhu fa innahu kadhib, jangan benarkan orang ini, pendusta orang ini, katanya. Pamannya yang ngomong begitu. Kalau pamannya mengatakan dia pendusta, orang-orang bisa mengatakan, lo pamannya saja mengatakan dusta, bagaimana kami, kan begitu ya. Tapi begitulah ujian Nabi SAW dalam berdakwah. Tidak berhenti sampai di situ. Mereka berusaha untuk menekan Rasul sampai akhirnya ketika Amul Hazni, tahun kesedihan, Abu Talib meninggal, Khadijah meninggal, mereka mulai berani mengancam Nabi SAW untuk melakukan pembunuhan. Sampai akhirnya Nabi pun kemudian mengambil cara lain, mencari areal baru dalam dakwah. Kemana? Ke Taif. Nabi SAW ketika itu sudah tidak bisa lagi berdakwah di Mekah. Kenapa? Karena diancam kalau terus berdakwah dibunuh. Akhirnya kemudian Nabi SAW sempit hatinya, kemudian mulai hijrah mencari areal baru. Datang dia ke Taif, ketemulah 3 bersaudara pemimpin Taif. Semua menolak dakwah Rasulullah. Yang pertama mengatakan, kenapa mesti kamu yang jadi nabi? Yang kedua mengatakan begini. Intinya kemudian 3 orang ini menggerakkan masyarakat Taif untuk melempari Nabi SAW. Bahkan anak-anak kecil disuruh untuk menanam duri supaya Rasul terinjak duri. Bahkan wanita-wanita menghina dengan sehina-hinanya. Laki-laki melempar dengan batu sampai Rasul lari 1 mil, bayangkan. Begitulah dakwah Nabi SAW di Taif. Di Taif ditolak, di Mekah diusir. Kemana Nabi SAW harus lari? Tapi subhanallah, hidayah itu milik Allah, ikhwan. 3 orang pemimpin Taif ini belakangan masuk Islam dan baik Islamnya. Walaupun ada pada awalnya musuh Rasulullah, kan? Artinya bahwa seseorang itu bisa berubah karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak kisah-kisah dan juga ayat Al-Quran yang turun dari kisah ini tentang bagaimana ujian dakwah Nabi SAW ini cukup untuk menenangkan kita bahwa dalam setiap dakwah pasti ada rintangan. Makanya lihat para sahabat Rasul, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad fattanna alladhina min qablikum gimana ayatnya? Walaqad fattanna alladhina min qablihim
fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Dan sungguh telah kami berikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Maksudnya sebelum para sahabat, orang-orang dulu sudah diuji. Kenapa Allah uji coba? Agar Allah tahu siapa di antara mereka yang jujur imannya, siapa di antara mereka yang dusta imannya. Makanya Khabbab bin Arat ini sudah tidak tahan. Khabbab ini sahabat yang dari kecil diambil majikannya karena dia pandai besi. Jadi dibeli, kemudian dipekerjakan di pandai besi. Ketika kemudian dia mendengar kenabian dan kerasulan Rasulullah, masuk Islam dia. Setiap hari majikannya saking marahnya kepada Khabbab bin Arat itu, dia ambil besi panas, kemudian dimasukkan di api, setelah merah diletakkan di punggung si Khabbab ini sampai berteriak-teriak, terkadang pingsan. Tapi dia tidak meninggalkan agamanya. Tapi kan tidak tahan setiap hari seperti itu. Di sudut rokok saja kita tidak tahan gitu ya, apalagi besi panas kan gitu ya. Makanya dia mencari Nabi SAW. Ketika itu Rasul sedang bersandar di kiswah Ka'bah. Datang Khabbab bin Arat dan mengatakan, ya Rasulullah, ala tad'ulana ala tastaghfir lana. Rasul, doalah untuk kami. Tidakkah kau iba melihat kami disiksa oleh majikan kami? Berdoalah kepada Allah agar Allah mendatangkan kemenangannya dengan cepat. Tapi Nabi SAW mengatakan, ya Khabbab, apa yang kau alami? Walaqad fattanna alladhina min qablihim. Allah sudah menguji orang sebelum kalian ini sudah ada. Dahulu ya Khabbab, ada orang yang dikubur hidup-hidup karena keimanannya, tidak goyah keimanannya. Dahulu ya Khabbab, ada yang digergaji jadi dua badannya karena keimanannya, tidak pun goyah keimanannya. Dahulu ya Khabbab, ada orang yang disisir dengan sisir besi sehingga daging dan tulangnya terpisah sampai dia mati pun tidak meninggalkan keimanannya. Engkau tergesa-gesa ya Khabbab, nanti kemenangan itu akan datang sehingga orang berjalan dari Son'a sampai ke Hadraul Maut tidak akan takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Rasul mencontohkan Son'a dan Hadraul Maut? Karena perjalanan Son'a dan Hadraul Maut itu tidak pernah aman sampai hari ini. Tidak ada yang berani travel berjalan dari Son'a ke Hadraul Maut kecuali harus ada pengamanan. Kalau enggak bisa ditembaki kabilah itu. Karena masing-masing kabilah itu punya senjata masalahnya. Sampai sekarang tidak aman. Makanya Rasulullah mencontohkan Son'a dan Hadraul Maut. Nanti kemenangan itu akan datang ketika Allah memberikan keamanan. Perjalanan Son'a ke Hadraul Maut tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah para sahabat Rasul. Ada yang kemudian dibunuh seperti keluarga Ammar bin Yasir, ada yang kemudian diletakkan batu yang sangat panas seperti Bilal bin Rabah. Tidak ada seorang sahabat yang mampu mengucapkan kalimat ahadul ahad kecuali Khabbab bin Arat, muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya bahwa dalam kehidupan ini ada ujian, dalam dakwah ada ujian. Terkadang kita berdakwah kepada orang tua diuji dengan orang tua. Seperti kisahnya siapa? Abdurrahman ibn Auf diuji oleh ibunya. Ketika Abdurrahman bin Auf masuk Islam, ibunya marah. Kemudian mengatakan, kalau engkau tidak keluar dari Islam wahai Abdurrahman, aku akan bunuh diri dengan cara aku tidak akan makan. Bahasanya mogok makan. Betul-betul mogok makan, 3 hari enggak makan, bayangkan. Siapa yang tidak kasihan dengan orang tua? Tapi Abdurrahman bin Auf tetap mengatakan, wahai ummi, lau kanat laki mi'atu nafsan thumma kharajti nafsan ma kharajtu an dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai ummi, wahai ibuku, kalau engkau diberikan 100 nyawa, kemudian kau keluarkan satu nyawa itu sampai 100, kau paksa aku keluar dari agama Muhammad, gak akan bisa. Aku akan tetap berada di agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Ubaidah ibnul Jarrah betul-betul diuji oleh ayah dalam perang Badar. Dalam perang Badar, ayahnya berada di pasukan orang-orang musyrikun, sementara Abu Ubaidah berada di pasukan Rasulullah. Ketika peperangan berkecamuk, bapaknya nyari anaknya tuh, mana anak saya itu? Kurang ajar si Abu Ubaidah itu. Setiap berjumpa dengan Abu Ubaidah dalam peperangan, menghindar Abu Ubaidah itu. Setiap berjumpa menghindar, sampai akhirnya tidak bisa menghindar lagi. Ketika bapaknya berhadapan dengan Rasulullah, dia tidak mau terluka Nabi SAW, dia gantikan posisi Rasulullah. Akhirnya dengan terpaksa Abu Ubaidah ibnul Jarrah membunuh bapaknya. Maka orang-orang pun mengatakan,
mencela Abu Ubaidah. Kenapa dia bisa membunuh ayahnya? Kenapa dia bisa membunuh ayahnya? Dia telah durhaka kepada orang tuanya. Maka sepanjang hari Abu Ubaidah menangis karena telah membunuh ayahnya. Dia datang kepada Nabi SAW, kemudian turun ayat bahwa apa yang dilakukan Abu Ubaidah ibnul Jarrah tidak salah karena bapaknya adalah kafir harbi, kafir yang memerangi. Kemudian Zubair bin Awwam, ketika dia masuk Islam itu kan masih muda, masih remaja, masih usia belasan tahun, digantung sama paman-pamannya, kakinya di atas pohon, kemudian kepalanya ke bawah, digantung. Habis itu kemudian pamannya nyalakan api kayu, kemudian asapnya itu sengaja dikepulkan di wajahnya sampai pingsan dia berada di atas pohon itu. Seperti itulah para sahabat Rasul disiksa oleh keluarganya supaya keluar dari agama Nabi SAW. Tetapi karena Allah sudah memilih hati-hati para sahabat adalah hati yang paling baik setelah hati Rasulullah, maka mereka tidak goyah keimanan. Makanya kemudian Rasul mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku para sahabat, kemudian setelahnya para tabi'in, kemudian setelahnya para tabi'in. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.